Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat podcast dimanapun Anda berada, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Arena Hajarwanti selaku Pustakawan Perpustakaan Graha Widya SMA Negeri 1 Boja dalam program Fasilitasi Pojok Inspirasi. Di mana pojok ruang inspirasi ini untuk memfasilitasi siswa-siswa yang mempunyai suatu karya. Pada kesempatan ini kami mengapresiasi hasil karya siswa. Oleh karenanya kami persilahkan anak-anak untuk menyampaikan melalui podcast ini. Terima kasih. Salam inspirasi, salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat podcast dimanapun kalian berada. Pada kesempatan ini saya mau menyampaikan terima kasih kepada Bu Rena selaku Pustakawan Graha Widya SMA Negeri 1 Boja yang telah memberikan wadah untuk kita sebagai siswa tetap berkreasi dan berinovasi melalui pojok inspirasi ini. Perkenalkan, saya Lena Aurumea Soraya dari kelas 12 IPA 1 selaku pewawancara. Saya Sabrina Alvara dari kelas 10 IPS 2. Saya Muhammad Ilham Febrian dari kelas 11 IPS 1. Saya Vindianti Eka Ardiana dari 11 IPS 2. Oke, udah kenal satu sama lain. Kita bahasnya santai aja ya. Kita relax aja, kita ngobrol-ngobrol kayak kita biasanya aja, oke? Kalian apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Baik ya, walaupun pada masa pandemi ini kita harus tetap semangat, sehat, oke? Kira-kira selama PJJ di rumah atau selama belajar online, kesan kalian apa nih yang udah kalian dapat selama ini, atau mungkin pengalaman atau cerita? Yang luar biasa, pengalaman baru, semua serba baru. Oke, serba online juga ya. Ada lagi? Awalnya sih ngerasa boring waktu pertama kali harus ngerasain pembelajaran jarak jauh, tapi makin kesini makin bisa menyikapi dan beradaptasi. Sempat kaget juga ya? Iya, karena pastinya kecewa berat. Apalagi kamu kelas 10 nih ya, Iya. belum pernah bertemu sama teman-teman Bener dan banget. bapak ibu guru, tapi alhamdulillahnya kok masih ada kesempatan untuk mengenal bapak ibu guru juga ya. Iya. Walaupun nggak sekolah secara langsung gitu. Kalau aku pengen tahu nih, hal apa yang paling kalian rinduin dari sekolah? Yang pasti suasana sekolah, rindu pembelajaran, kumpul bersama teman. Oke. Mungkin masa-masa menyenangkan yang ada di SMA, apalagi SMA ini masa-masa indah saat remaja. Cuman Oke, asik. terhambat karena pandemi ini harus sekolah di rumah, nggak bisa ketemu guru, nggak bisa ketemu teman, semua serba online. Iya. Rindu kenangan yang pasti. Kalau Ilham ini kira-kira rindu apa nih? Jajan atau Ya, apa? rindu jajan di kantin pasti ya. Bakso ya, bakso. Oke. Tentunya banyak banget nih ya hal-hal yang dirinduin di masa-masa kita selama sekolah offline atau sekolah secara langsung di sekolahan kan ya. Oke. Untuk kelas 11 ini kurang lebih berapa bulan ya? Sama sih ya, kita selama 10 bulan ya kalau Iya. daring, tapi awal-awal kelas berapa sih waktu kalian? Kelas 10 semester 2 ya? Iya. Kelas 10 semester 2. Kalau kamu ini dari kapan, Sabrina? Dari awal pembelajaran sih, maksudnya awal pertama masuk sekolah udah. Kelulusan berarti ya? Iya, Dari benar kelulusan SMP ternyata Sabrina tuh memang udah dapat dampaknya dari pandemi ini ya. Wah, pasti Lulus itu- jalur corona. angkatan corona ya. Iya, bener banget. Gak apa-apa, aku di sini sebagai kelas 12 juga merasakan kok dampaknya pandemi ini seperti apa gitu. Karena apalagi kelas 12 kan ya, masa-masa terakhir gitu di sekolahan yang mana sebenarnya lebih asik buat dinikmatin bersama, tapi tiba-tiba ada pandemi kayak gini nih, pastinya teman-teman di rumah nih juga ngerasain ya kelas 12 atau kelas 9 SMP atau Kelas masa-masa 6 SD juga. 6 SD terus
mahasiswa juga pasti ngerasain lah ya, akhir-akhir semester menjelang kelulusan tapi tidak melaksanakan secara langsung di sekolahan atau di kampusnya itu, wah pasti Butuh proses yang ekstra. iya. Apalagi juga masalah materi dijelaskan melalui online juga tidak langsung, nggak langsung nangkep gitu loh. Pastinya kan lebih, kemampuannya kan lebih menurun ya semenjak online ini ya, apalagi serba gadget juga kan. Ya semoga saja pandemi ini segera mereda supaya kita semua juga bisa melaksanakan kegiatan secara normal ya. Iya. Kalau aku pengen tahu nih dari kalian, kira-kira mapel apa? Kalau dari kelas 11 nih ya, mapel apa yang paling kalian rinduin nih? Kalau dari aku, mapel yang paling dirinduin tuh apa ya? Mungkin geografi karena Oke, asik. IPS banget ya? ya karena awalnya sempat agak kurang tertarik dengan geografi, cuman semakin kesini semakin ya nyantol di mapel itu dan asik mapelnya, gurunya juga asik. Oke. Jadi lanjutin aja ke geografi. Setelah itu sekarang pandemi dan sedikit menurun Kemampuannya. Kemampuan, Tapi kayaknya iya. dengar-dengar pernah ikut ini ya, OSN ya? sempet ikut ya Mapel apa nih OSN-nya? mapel kebumian. Oke, jadiin pengalaman lah ya. Iya. Namanya pengalaman itu sangat berharga ya guys. Jadi kita tuh dimanapun berada, maksimalin pengalaman yang kita dapatkan gitu, biar kita tuh juga bisa jadi pembelajaran kedepannya seperti apa. Kalau dari Ilham nih, mapel apa nih? Kalau saya lebih ke seni rupa, Oke, seni rupa. Anak seni banget ini. Yang Keren banget ya. gambar atau tari nih? yang gambar Oh, gambar ya, oke. Kira-kira paling senang tuh kalau disuruh gambar apa sih? naturalisme. Oh, Kayak naturalisme ya. kita dapat Mengekspresikan ya. diri melalui Sesuai, gambar. natural gitu ya. Iya. Kalau dari Sabrina nih yang kelas 10 dari Karena- awal ini ya udah. Iya, bener banget. Aduh ya Allah. Kalau dari aku sendiri masuk jurusan IPS tuh sebuah pilihan ya. Dan kalau untuk mapel yang paling disukai atau apa, yaitu sejarah. Oke, sejarah ya. Iya. Membahas tentang kehidupan di masa lalu. Aduh, bahasnya masa lalu. Tapi nggak selamanya masa lalu itu harus dilupain loh. Justru masa lalu itu patut dikenang ya, gimana? Dijadikan pembelajaran. Pembelajaran, apalagi tentang pelajaran sejarah itu kan banyak banget informasi yang kita dapetin. Apalagi masalah pahlawan, terus juga bagaimana cara mereka memperebutkan kemerdekaan Indonesia itu sangat penting loh. Jadi nggak selamanya masa lalu itu harus dilupain. Justru malah lebih baik dikenang kan ya. Iya. Nggak ada masa lalu yang buruk atau apapun ya, namanya kita sebagai manusia harus tetap jalan sesuai takdirnya lah ya. Ya udah bersyukur ya, jangan lupa bersyukur. Kalau di masa pandemi seperti ini selama Mbak Lena, apa nih? Mapel yang disukai itu kesukaan. apa sih? Oh, tanya aku ya ganti Iya ya? dong. Iya dong. Kan Sudah banyak nih, ditanya gimana? satu-satu masa Mbak Lena. Bener juga. Kalau aku sih, karena aku dari jurusan IPA, aku tuh kalau dari peminatannya tuh aku suka kimia. Wah, Karena ya kalau dilihat tuh kimia tuh lebih, entah ya kalau dari pribadi masing-masing pastinya kan ya, kamu muda atau enggaknya, kimia tuh seru sih menurutku. Dan tapi aku juga suka seni juga, kayak seni tari gitu aku juga suka. Ya paling itu sih. Terus kalau misalkan sekarang ini ya namanya pandemi lah ya, serba online, sekolah online. Ya yang paling ngena tuh ya karena udah kelas 12 terakhir-terakhir Iya. masa-masa ini loh yang seharusnya itu. Tapi nggak apa-apa lah ya, semoga pandemi ini segera Berlalu. dan kita juga tetap diberikan kesehatan. Terus aku mau tanya nih ke kalian, kira-kira tuh selama pandemi di rumah otomatis kan nggak cuma belajar terus menerus kan ya, pastinya boring. Hal apa yang kalian lakuin selain KBM atau PJJ nih? ya kalau aku di luar dari kelas online, ya mungkin pekerjaan rumah itu wajib ya, Oke, membantu sebagai- ibu iya. yang lain-lain. Anak perempuan apalagi Iya. ya. Cuman Iya. ketika bosen datang kan wajar itu karena jenuh di rumah terus. Mm-mm. Mungkin larinya ke musik
atau mungkin dengan healing lah, Oke. jalan-jalan, refreshing, jangan jauh-jauh, tetap Oke. di lingkungan atau enggak minimal jogging kan juga menghirup udara segar. Oh ya, gitu. apalagi nih jogging juga bisa meningkatkan kekebalan tubuh di Iya. mana masa pandemi ini kekebalan tubuh sangatlah penting ya untuk kita memerangi virus ini Virus gitu loh. Kalau bahas masalah musik ini kamu tertarik nih kayaknya ya masalah musik ya? Ya, saya tertarik. Bisa main alat musik? Gak bisa, cuman Tapi- penikmat musik. Oke, penikmat musik ya. Genrenya apa sih kalau boleh tahu nih kamu sukanya? Aku lebih suka ke K-pop. Oh, K-pop Ya. ya, K-popers ternyata. Oke, seru juga ya kalau misalkan mempelajari tentang budaya-budaya Asik. barat gitu ya. Tapi tetap jangan lupa nih. Cinta tanah air itu Iya, pasti. oke. Itu harus dipegang teguh ya. Iya. Oke, kalau Ilham nih kegiatannya apa? Kurang lebih sama seperti Vindi, tetapi kadang kalau jenuh biasa main game gitu Oke, juga. kalau Cowok laki-laki banget. lebih game ya. Oh, wajar banget. Mainnya game apa nih, PUBG atau apa? COC. Oh gitu. CR gitu. Iya. Kalau Sabrina selain KBM mungkin sama kali ya pekerjaan rumah, Iya. terus apa lagi nih? Karena emang dasarnya nggak bisa diem ya anaknya, jadi Oke. selalu cari kesibukan. Oh pengennya produktif Iya, gitu ya? bener banget. Entah itu di luar rumah atau di dalam rumah. Kalau misalnya di luar rumah ya karena ikut kursus, Oke. jadi harus tetap Kursus produktif. apa nih? Musik. Oh musik. Iya, Musiknya alat musik ya? iya. Alat musik apa nih? Biola. Wah keren nih, biola ya. Jarang-jarang kan ya ada yang bisa punya kemampuan, apalagi ada kemauan untuk mencoba belajar ya pastinya. Bisa tuh kita kan ya bertiga Iya. bisa sekali-kali diajarin main Iya. biola. Ya ntar cover lagu boleh. Nah, bareng ya, apalagi Tim semangat aja, penikmat ya. ini rata-rata kayaknya memang penikmat musik ya. Oke, tapi tidak menutup kemungkinan juga kan ya kita sebagai siswa itu nggak boleh turun semangatnya ketika masa pandemi ini. Kita juga sebagai siswa harus tetap semangat untuk berkarya dan berprestasi. Kalau dari kalian itu selama pandemi udah pernah menciptakan suatu kreasi atau mengikuti sebuah lomba atau apa gitu? Mungkin dari siapa yang mau bercerita? Mungkin untuk menciptakan suatu inovasi bagi pelajar yang simpel-simpel dulu, yang sederhana dulu. Kita bisa membuat hand sanitizer kan untuk menaati protokol Oke. kesehatan. Mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak. Dan kalau mencuci tangan itu tidak di semua tempat bisa. Mungkin mungkin karena nggak ada tempat cuci tangannya, nggak ada sabun mungkin. Ya, kita bisa berinovasi untuk membuat sendiri hand sanitizer mandiri Oke, hand sanitizer. dengan bahan-bahan yang cukup simpel, bisa ditemukan di sekeliling dan memanfaatkan barang bekas juga nih Mbak. Oke. Dengan Heeh. pemanfaatan sedikit barang itu juga bisa menghasilkan sesuatu alat barang produk yang saat ini benar-benar dibutuhkan di masa pandemi. Pokoknya ini. manfaatnya tuh ada lah ya. Iya. Menarik sih hand sanitizer. Kira-kira tuh hand sanitizer gimana sih cara buatnya gitu loh. Kita sebagai manusia kan biasanya sebagai orang awam tuh kayak kalau butuh hand sanitizer ya udah beli gitu kan ya. Tanpa tahu gimana caranya. Mungkin ini teman-teman yang ada di rumah tuh biar tahu nih yang belum tahu gimana caranya pembuatan hand sanitizer supaya juga bisa diterapkan di rumah, bisa jadi apa namanya kesempatan atau peluang untuk membuka usaha juga kan ya. Kira-kira gimana sih cara pembuatan hand sanitizer? Sebenarnya cukup mudah ya. Oke. Yang pertama, siapkan alkohol yang dapat dibeli di apotek terdekat dekat-dekat rumah, Oke. aloe vera atau lidah buaya, dan essential oil. Yang pertama, siapkan wadah dan pengaduk. Lalu masukkan alkohol dan aloe vera serta essential oil di dalam wadah tersebut. Lalu aduk secara merata. Setelah itu masukkan ke dalam botol yang sudah disediakan. Ya kurang lebih seperti itu. Oke, yang Vindi tadi singgung itu masalah tempatnya ya mungkin ya yang Iya. dari bahan bekas atau barang bekas ya. Iya.
pastinya untuk mengurangi adanya sampah juga kan Ya, daripada mengurangi pencemaran Ha-ha, lingkungan. benar, karena itu merupakan salah satu permasalahan yang Iya, sulit untuk dipecahkan. apalagi botol plastik atau berbahan dasar plastik susah diurai dengan tanah, jadi kenapa nggak dimanfaatin aja gitu. Iya, betul banget Seperti sih. sisa parfum yang sudah nggak terpakai dicuci lalu digunakan kembali Botolnya untuk tempat ya, hand botolnya. sanitizer. Ya. Betul banget, karena ya inilah apa kayak siswa itu sebenarnya banyak ya ide-ide dan apa kreasi-kreasi menurut mereka masing-masing yang sebenarnya harus ditampung di SMA Negeri 1 Bojo ini. Alhamdulillahnya sudah difasilitasi berupa pojok inspirasi atau inspiratif ini untuk siswanya menuangkan segala macam karya, ide atau suatu apa namanya hasil dari karya tersebut untuk ditampung supaya bisa menghasilkan kebanggaan tersendiri juga ya namanya. Dan Kita bermanfaat bagi orang lain. Kita sebagai apa namanya siswa kalau berkarya kemudian diapresiasi itu kan rasanya Seneng banget. senang kan Bangga ya. dengan diri sendiri. Iya betul, kayak sudah mencapai suatu prestasi kan hitungannya. Oke, di pandemi ini juga pastinya tidak menyurutkan semangat kita untuk tetap memiliki ide kan ya. Iya, Kalau benar dari banget. Sabrina sendiri, Di masa pandemi itu melumpuhkan sektor perekonomian, betul sekali. karena emang krisis yang utama yang terjadi akibat pandemi ini adalah ekonomi. Dampaknya ya. Iya, paling benar kelihatan. banget. Oke. Masyarakat kadang tuh bingung gimana caranya tetap melakukan hal yang bisa menghasilkan uang atau menghasilkan sebuah penghasilan yang tetap, tetapi dengan di rumah aja gitu. Nah, mungkin idenya untuk membuat hand sanitizer ini tuh sangat-sangat inovatif banget ya, Iya, maksudnya menarik lah. sesuai dengan Keadaan keadaan dan pandemi kebutuhan seperti ini. sesuai saat kebutuhan ini. ya. Iya. Kalau misalnya buat hand sanitizer terus hanya untuk digunakan pribadi itu rasanya sayang banget. Alangkah lebih baiknya untuk dipasarkan, dijual secara online mungkin. Karena sekarang kan serba online. iya, ya? serba online dan Oke. maksudnya dengan online pun mempermudah kita sebenarnya. Mempermudah kita, kemudian mengurangi atau memutus rantai persebaran Covid juga kan. Betul. Kalau misalnya kita terus-terusan beraktivitas di luar rumah dan sebagainya tuh kemungkinan terjangkitnya tuh sangat besar. Ya resikonya lebih Iya. tinggi ya. Bener banget. Betul. Nah, cara gimana sih kita bisa menyalurkan produk-produk rumahan ke khalayak itu sebenarnya caranya mudah banget. Karena sekarang kan aplikasi online tuh udah marak banget Iya, diperbincangkan ya. Betul sekali, apalagi di modern ini ya. Iya, bener teknologis banget. ya. Apa? Generasi Z nih Iya. harusnya pinter-pinter cari celah. Iya. Karena- Oh iya, kalau yang belum tahu nih ya, arti dari generasi Z itu adalah kita nih sebagai generasi yang lahir sekisaran tahun 1995 sampai 2010. Jadi kita ini tuh termasuk generasi Z. Iya, bener banget. Generasi Z gak luput dari yang namanya teknologi, Betul gadget ya, terutama tuh gadget. Media sosial sekarang tuh udah pesat banget nyebarin info-info berita tuh cepat gitu, kilat. Iya, lebih cepat dari TV malah Iya, ya. bener banget, kayak gak ada batasan ruang dan waktu Oh, gitu. kapan aja pokoknya Iya, informasi kapan itu cepat aja, di banget. mana aja. Mm-mm. Nah, mungkin solusinya adalah dengan menciptakan sebuah aplikasi Oke. yang tujuannya adalah sebagai wadah, sebagai tempat untuk para pelajar yang ingin berwirausaha. Dengan begitu, siswa itu bukan hanya berperan pada dunia pendidikan aja, tapi juga bisa ikut berkontribusi untuk menghadapi krisis pandemi yang salah satunya adalah krisis ekonomi. Nah, dari situ aplikasi ini sangat berperan sekali untuk para siswa yang ingin menyalurkan idenya, bakatnya, kemudian kreativitasnya di dalam aplikasi tersebut. Dengan cara menghasilkan produk ya. Iya, bener banget. Oke. Dan memang aplikasi ini tuh kalau bisa dibuat khusus untuk pelajar. Dalam artian khusus untuk pelajar adalah penjual atau pemasar produknya adalah pelajar, sedangkan untuk konsumennya itu bebas atau Umum untuk ya? umum gitu. Untuk hal yang umum. Oh, jadi tuh ini konsepnya seperti apa sih aplikasi ini biar kita tuh tahu gitu loh. Karena kalau misalnya konsep ya,
sekarang itu media sosial atau aplikasi-aplikasi yang sering digunakan oleh para remaja atau netizen di rumah gitu ya. Itu tuh kayak Instagram, TikTok dan sebagainya. Nah, maksudnya pemikirannya adalah Instagram tuh sepertinya sudah mencakup keseluruhan, karena di dalam Instagram itu ada berita, ada kemudian bisa share TikTok atau dan sebagainya. Maka kurang lebih konsepnya tuh kayak Instagram karena gitu. menarik terus kekinian banget gitu. Oke, tapi tidak lepas dari fungsinya ya. Iya, fungsinya bener-bener. itu seperti aplikasi E-commerce yang kayak Shopee, Lazada dan sebagainya. Nah, fungsinya ya. iya, keunggulan dari aplikasi ini tuh sebenarnya banyak banget dibandingkan dengan e-commerce aplikasi lainnya. Karena kalau misalnya aplikasi lain itu hanya menjual satu produk barang, satu jenis produk barang, entah itu di bidang jasa ataupun makanan, nah aplikasi ini tuh sudah mewadahi semua bidang. Jadi semua bidang ada di dalam satu aplikasi. Gitu. Ini merupakan salah satu solusi juga untuk siswa yang ingin mendapatkan penghasilan ya. Iya, benar banget. Tentunya pasti siswa kan berpikir gimana sih caranya kita dapat penghasilan supaya bisa meringankan orang tua ya. Apalagi dalam masa pandemi ini kan. Ini merupakan salah satu ide yang sangat inovatif ya. Sangat menarik. Iya, kreatif banget kan ya. Iya. Apalagi kalau bahas tentang aplikasi itu pasti generasi kita tuh udah akrab banget lah ya. Pasti udah paham lah. Oh, aplikasi ini. Langsung connect lah kira-kira konsepnya seperti apa tuh pasti udah ada bayangan. Oke. Tapi kalau misalkan kulik lagi, sepertinya nih Ilham tuh pernah punya karya nih kayaknya, denger-denger nih. Karyanya tuh apa nih karyanya? Sebuah buku kumpulan puisi dengan judul Memori Kala Pandemi. Oke, jadi kira-kira memori kala pandemi itu intinya seperti menciptakan sebuah memori saat masa pandemi ya? Iya. Oke, ini juga salah satu bentuk ya kita bisa berprestasi walaupun di masa pandemi seperti ini. Apalagi puisi nih ya, aduh Iya, saja sangat banget ya bersaja. katanya, kayak puitis banget nih anaknya. Jangan-jangan nih Ilham puitis banget ya anaknya. Sangat-sangat Antara puitis atau bucin sih sebenarnya. Beda tipis ya Iya. sekarang ya kalau bahas masalah bucin sama beda tipis. Dan ini Kak, bahas soal karya ya yang dibukukan seperti ini tuh, kalau ada beberapa kan yang nggak suka baca buku atau gimana, nah ini bisa tuh diangkat jadi film gitu loh. Oke. Jadi lebih menarik, apalagi sekarang tuh zamannya segala segala Informasi. karya tuh di share Oke. lewat media sosial gitu. Jadi YouTube mungkin bisa kan dari YouTube kita menghasilkan uang penghasilan, ya. ya betul banget. Jadi caranya sih kapan-kapan kita kolaborasi. Oke, kolaborasi apa nih? Kolaborasi film Kak. Oh, bikin film ya? Iya. Tapi denger-dengar nih kayaknya Sabrina pernah memerankan short film ya? Iya, jadi itu jadi momen pertama sih waktu pertama kali sekolah di SMA, terus ikut lomba film pendek, dan yang mengadakan itu kebetulan dari provinsi. Judul filmnya Budal, nanti bisa di-share lah di Instagram, di IGTV. Barangkali teman-teman yang ada di rumah, teman-teman SMA juga kalau misalkan mau lihat, tapi kayaknya Iya. udah akrab sih ya, karena kemarin udah sempat ikut Iya. lomba juga ya filmnya ya. Budal cah, budal. Itu pasti pembuatan film itu banyak memakan waktu, dan pastinya yang paling berharga itu pengalaman ya. Iya. Sekali lagi memang pengalaman itu sangat berharga ya, pastinya. Oke, di SMA Negeri 1 Boja juga mengeluarkan Gelora, yaitu Gerakan Literasi dan Obsesi Karya Semanja. Awalnya judulnya Gelora tuh saya kira semangat ya membara atau gitu ya, ternyata itu sebuah akronim. Iya benar, sangat mengejutkan ya. Iya. Di sini merupakan seperti majalah yang isinya merupakan karya-karya siswa. Jadi ini salah satu bentuk di mana SMA Negeri 1 Boja itu memberikan fasilitas untuk mengapresiasi siswanya dalam berkarya. Wah. Pastinya. Ini isinya itu banyak banget, jadi banyak karya-karya tulisan anak SMA juga yang dimasukkan di dalam majalah ini. Tapi ada juga karya siswa SMA Negeri 1 Boja, itu kumpulan esai siswa yang pernah menjuarai perlombaan-perlombaan tingkat Kabupaten Kendal ataupun nasional loh.
ini ada kumpulan esai siswa semanja judulnya Syahda Kata. Tapi for your information, aku juga ada loh di sini. Wah, keren banget. Dan Kak, ngomong-ngomong kan karena kakak itu ada di dalam terlibat dalam pembuatan esai itu, Syahda Kata tuh kayak gimana sih Kak? Maksudnya kenapa sih dikasih judul Syahda Kata? Oke, Syahda. Jadi tuh ceritanya waktu itu pembimbing kita dalam penulisan esai yaitu Bu Senira selaku Duta Literasi SMA Negeri 1 Buja itu berdiskusi dengan siswa-siswa bagaimana mencari judul buku yang bagus. Kebetulan aku itu lihat di TikTok sih. TikTok kan nggak selamanya masalah joget-joget doang kan, pasti banyak ilmu di dalamnya. Kalau dikulik itu banyak informasi yang bisa kita dapat loh. Nah, salah satunya ini. Jadi aku tuh nemuin konten yang isinya judulnya kayak kata-kata bahasa Indonesia yang belum kalian ketahui. Nah, salah satunya tuh Syahda ini. Syahda itu artinya tuh kayak pesona, cantik. Aduh, Kayak bagus ininya kayak Adem sekali. iya, kayak ininya suatu hal yang sempurna atau baik lah. Nah, akhirnya aku usul deh ke Bu Senira, gimana kalau judul bukunya Syahda Kata. Jadi melambangkan sebuah kumpulan kata yang indah, tapi nggak cuma kata yang indah, jadi kayak ada makna dalam sebuah tulisan itu yang bisa disampaikan oleh yang pembacanya gitu loh. Jadi aku terinspirasi dari TikTok sih. Jadi selamanya kita kalau hidup di zaman modern ini ya, apalagi teknologi serba canggih, itu bagaimana cara kita bisa mengelola segala macam teknologi dengan sehat. Itu sangat penting sih, karena kita harus bisa menyeleksi kan mana yang Jangan sampai baik termakan dan- hoax. Betul, apalagi hoax. Atau stigma hoax itu hoax. tuh harus disingkirkan sih sebenarnya. Iya, Karena benar. kan udah disampaikan, kita tuh di masa pandemi ini tuh butuh yang namanya solidaritas, bukan stigma. Betul Jadi sekali. emang langkah utamanya itu peran masyarakat selain mentaati protokol kesehatan, yaitu kita harus bukan Kolaborasi ya. bener banget. Jadi kan kadang ada ya orang, ya aku nggak mau bersosialisasi nanti terjangkit atau tertular gitu. Sebenarnya itu bukan langkah awal yang baik untuk memutus sih. Bukan berarti kita jadi ansos Iya, ya. iya bener banget. Jadi bagaimana caranya kita sendiri sebagai masyarakat itu bisa menyikapi dengan baik dan benar serta tepat ya. Iya. Bukan berarti kita menghindari untuk bersosialisasi, tapi bagaimana kita untuk menjaga diri kita sendiri. Tentunya dengan tetap melaksanakan dan mentaati protokol kesehatan yang sudah dicanangkan. Jadi kita harus tetap sehat. Kita juga harus tetap sering makan makanan yang bergizi, 4 sehat, berserat. 5 sempurna. Iya, 4 sehat, 5 sempurna. Karena itu sangat mempengaruhi banget ya. Iya. Imun tubuh kita tuh benar-benar harus Gizi terjaga seimbang gitu. ya. Benar. Apalagi kita di masa-masa remaja, masa-masa pertumbuhan kan ya. Pastinya sangat memerlukan banyak gizi dari makanan yang kita makan. Jadi bagaimana cara kita untuk mengontrol diri kita untuk hidup sehat, pola makan teratur, istirahat cukup, untuk menjadi generasi emas, penerus bangsa yang cerdas pastinya. Oke. Nah, aku mau tanya nih, kira-kira harapan kalian apa sih? Harapan, boleh deh terserah, harapan untuk SMA mungkin, atau harapan untuk diri kalian sendiri, atau harapan untuk apa gitu, bisa kok disampaikan. Kayaknya dari Kak Vindi nih wajah-wajahnya penuh dengan harapan ya. Ya nggak ada salahnya ya kita sebagai manusia itu berharap kan. Iya bener banget. Kalau nggak berharap nanti hidupnya lempeng dong. Oh, Kayak iya. nggak ada goals yang dicapai. Asalkan jangan berharap sama dia aja. Asik. Apa Harapannya mungkin untuk Indonesia segera pulih, segera membaik. ya? Amin. Pandemi segera berakhir, itu utama, dan masyarakat sehat dan tetap patuhi protokol. Untuk semanja SMA 1 Buja, sekolahku tercinta. Asik. Mantap, Tetap mantap, berjaya, mantap. tetap menghasilkan suatu inovasi yang baru, tetap mewadahi seluruh siswanya untuk tetap berkreasi. Dan untuk kita para pelajar mungkin bisa berkontribusi dalam bidang ekonomi selain pendidikan Pendidikan ya. tentunya. Oke, benar banget. Dengan pembuatan produk atau pembuatan Ide-ide aplikasi lainnya ya. dan untuk
tadi nih ekonomi dengan kita berhemat, Menghemat ya. bukan hanya berhemat tentang pengeluaran, berhemat tentang kegiatan juga, kurang-kurangin kegiatan di luar Oke. rumah untuk memutus mata rantai COVID, menghemat itu juga bisa menghemat pengeluaran kan. Iya, Strategi betul. belajar juga Iya, dalam benar, menghemat benar banget. keuangan gitu di masa pandemi. Dengan itu mempertimbangkan segala sesuatu intinya. Setiap mau bergerak harus berpikir. Oke. Dengan berpikir secara matang, maka hal yang buruk insya Allah akan dijauhkan dari kita. Resikonya lebih rendah lah ya Iya. kalau kita berpikir sebelum bertindak. Hati-hati. Berpikirlah sebelum bertindak. Ya, bagus banget itu Slogan yang paling kata-katanya. tepat lah ya. Dan untuk tadi ekonomi ya masih dalam lingkup ekonomi, kita harus bijak nih dalam mengatur pengeluaran, dalam mengatur skala kebutuhan itu penting banget. Misalnya kita pasti jenuh di rumah, tapi kita pengen main, pengen nongkrong nih, misal anak muda lah ya nongkrong gitu. Nongski. Iya dong, nongkrong. Stop dulu, karena masih banyak kebutuhan sebagai kita pelajar nih. Oh iya, untuk memenuhi kebutuhan Iya. kita ya Iya. pastinya. Pengeluaran untuk nongkrong itu misal bisa kita gunakan untuk hal-hal yang lebih penting, contohnya membeli buku untuk referensi sekolah, dan paling utama membeli kuota belajar kan. Oh iya. Kita PJJ butuh sekali kuota, dan kita nggak bisa bergantung nih sama sekolah atau pemerintah. Kalau kita bergantung terus ya kita akan kekurangan terus. Iya. Kenapa nggak kita menghasilkan penghasilan dengan Betul. membuat produk, membuat aplikasi, Betul atau sekali. channel YouTube tadi juga. Iya. Ya kan? Iya, betul sekali. Dan pastinya yang terakhir dari saya, tetap sehat buat teman-teman, buat Amin. kakak-kakak, buat teman-teman guru-guru yang lain. Tetap jaga kesehatan karena itu paling penting untuk saat ini. Iya. Penting banget. Kesehatan itu memang nomor satu ya sekarang. Jangan lupa membawa hand sanitizer, pakai masker. pakai masker, jaga jarak Iya. aman. Oke. Cukup ya dari Cukup. Vindi. Kalau dari Ilham sendiri? Kalau saya hampir sama seperti Vindi, semoga pandemi segera berakhir, Amin. semua kembali seperti semula, pelajaran tatap muka juga kembali diberlakukan. Yes, kurang lebih seperti itu. Oh iya, tadi sudah disampaikan banyak ya Iya. dari Vindi ya. Oke, nggak apa-apa. Dari Sabrina sendiri apa nih harapannya? Mau menekenin sekali lagi ya buat generasi Z. Oke. Ayolah, kalian itu tuh generasi yang lahir beriringan dengan perkembangan teknologi, Iya. teknologi informasi, dan yang pasti adalah gadget itu sendiri ya. Betul. Gadget itu fungsinya banyak banget dan minta tolong dimaksimalkan dengan pemanfaatan yang tepat. Bijaksana dalam Iya, bener banget. penggunaan gadget. Media sosial udah tercipta, maksudnya aplikasi-aplikasi yang mewadahi Instagram, TikTok, YouTube, Twitter, anak tweet. Nah, itu tuh harusnya dimanfaatkan ya dengan baik. Ya, seperti yang tadi dikatakan oleh Mbak Lena, generasi Z yang sehat, cerdas, dan Ceria. iya ceria ya, ceria banget ya. Sehat, cerdas, ceria, dan yang pasti adalah satu, berdaya saing global. Betul sekali. Generasi Z malu gak sih sama yang lahir di tahun 90-an yang maksudnya sampai saat ini pun masih eksis gitu. Kita tuh kalau misalnya pengen dikenang, bukan hanya mengenang ya, tapi pengen dikenang, ya kita harus nyiptain sebuah karya. Entah itu karya tulis ataupun karya yang berwujudkan virtual gitu. Betul sekali. Buku tadi bisa kita jadiin film juga. Terus untuk puisi-puisi, yuk kita ngekonten di YouTube. Untuk para vlogger-vlogger yang suka tutorial juga kayak Mbak Lena nih, kayaknya wajah-wajahnya beauty vlogger ya, beauty vlogger banget. Gue nih. Ya intinya adalah kita harus pintar-pintar memanfaatkan fasilitas ataupun teknologi yang ada ya, gitu loh. pokoknya. Jangan sampai kita generasi Z tapi gaptek sama yang namanya fungsi Teknologi. dari teknologi. Betul, karena sekarang tuh apapun bisa jadi peluang ya. Bisa jadi peluang untuk berprestasi, berinovasi secara kreatif pastinya. Iya. Karena generasi kita tuh dipercaya sebagai generasi yang memiliki kemampuan kreativitas sangat tinggi gitu. Jadi
jangan sampai itu sia-sia, harus kita manfaatkan dengan maksimal segala kan ya. yang ada. Ya merupakan apa, buktinya merupakan tadi ini kayak buku, juga ada ide aplikasi tadi. Semoga saja aplikasi tadi tidak sekedar ide ya, tapi Iya. ada yang mau berkolaborasi untuk menciptakan adanya aplikasi tersebut. Nanti bisa Kita jual. kita Iya. kan jenjangnya SMA ya, kayak yang maksudnya sederajat adalah SMK. Nah, SMK ini tuh berpeluang untuk bisa menciptakan aplikasi. Yuk kapan-kapan siswa-siswi SMK di Jawa Tengah bisa berkolaborasi dengan SMA kita, SMA Negeri 1 Boja. Itu sangat ditunggu ya, maksudnya. Iya. Kita benar-benar cari teman buat berkolaborasi, atau bahkan di SMA Negeri 1 Boja itu sendiri juga ada siswa-siswi yang bertalenta ya. bertalenta untuk menciptakan aplikasi itu. Iya, Yuk kita sama-sama berkarya di masa pandemi ini. Apalagi di bidang IT ya. Iya. Ya itu ya, gak kerasa juga sih ya kita ngobrol-ngobrol masalah ini itu, apalagi masalah pandemi yang gak ada habisnya ya. Ya harapannya semoga kita selalu diberikan kesehatan, teman-teman di rumah juga selalu diberikan kesehatan. Kita semua pokoknya semoga diberikan kekuatan dalam menjalankan segala hal, selalu dilancarkan setiap aktivitasnya, tetap semangat juga, pokoknya semangat gak boleh surut. Semangat. Dan jangan lupa bersyukur. Iya, itu kuncinya juga. Bersyukur Jangan apapun lupa bersyukur, keadaannya, tetap bersyukur. Iya, apapun keadaannya kita harus tetap bersyukur. Oke, kayaknya cukup ya podcast kali ini ya. Mungkin kita bakal lanjut di podcast selanjutnya dengan topik yang berbeda. Tuh cukup? Dirasa cukup lah. Kita lanjut ke podcast selanjutnya aja. Oke, sahabat podcast yang dimanapun berada, sekian podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Biar semangat nih, kita salam yuk. Jadi Boleh, nanti boleh, kalau aku bilang Semanja Jaya, kalau aku bilang SMA Negeri 1 Boja, pasti bisa. Nanti kita setelah itu bareng-bareng bilang salam inspirasi, salam literasi. Oke. Oke, paham ya? Paham Kak. Oke. Kita coba ya. 1, 2, 3. Semanja Jaya. SMA Negeri 1 Boja, Pasti bisa. Salam inspirasi, Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.